Omnibus Law ini untuk memapas birokrasi, untuk memapas pungli, yang selama Korupsi ini menjadi korupsi juga, yang menjadi duri dalam daging penciptaan lapangan kerja di Indonesia, kesejahteraan karyawan dan buruh, kan begitu pekerjaan. Tapi rupanya perjalanan selanjutnya banyak penumpang gelapnya. Nah, penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya. Jadi begini, Gus. Jadi Omnibus Law itu adalah satu undang-undang yang berisi banyak hal. Nah, dia itu ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi tujuan tertentu itu dicapai dengan satu undang-undang. Jadi mengatur banyak hal. Jadi yang diatur undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang pertanahan, pemerintahan daerah, semuanya. Jadi kalau kita mau mengubah masing-masing satu-satu undang-undang yang jumlahnya berapa ya 70-an kalau tidak salah, 70-an atau 80-an itu kan prosesnya lebih lama. Maka kemudian satu saja undang-undangnya mengubah puluhan undang-undang yang dirasakan menghambat penciptaan lapangan kerja, kan begitu? Atau menghambat investasi. Nah, saya termasuk orang yang awalnya mendukung ide atau gagasan Presiden Jokowi ya pada periode kedua, karena bayangan saya adalah Omnibus Law ini untuk memapas birokrasi, untuk memapas pungli, yang selama korupsi ini menjadi korupsi juga, yang menjadi duri dalam daging penciptaan lapangan kerja di Indonesia, kesejahteraan karyawan dan buruh, kan begitu pekerjaan. Tapi rupanya perjalanan selanjutnya banyak penumpang gelapnya. Nah, penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya, kalau kita bicara tentang proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu kan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders, terutama stakeholder yang memang sangat berkepentingan dengan undang-undang itu. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini katanya ada 64 pertemuan. Coba bayangkan, 64 pertemuan untuk mengubah undang-undang yang jumlahnya lebih dari 64, kan nggak masuk akal. Artinya pasti kurang dari sisi partisipasi publiknya, transparansinya juga kurang. Kalau sudah tidak partisipatif, tidak transparan, pasti tidak objektif dan tidak akuntabel kan hasilnya kan. Jadi karena itulah kalau kita lihat prosesnya kemarin, undang-undang ini sangat bermasalah. Dan yang paling telak masalahnya itu adalah ketika di rapat paripurnakan DPR dan pemerintah, itu tidak jelas mana undang-undang yang disahkan atau disetujui itu, rancangan undang-undangnya mana. Padahal harusnya sebelum persetujuan itu semua anggota DPR mendapatkan RUU-nya. Itu. Yang kedua, RUU tersebut harus dibacakan. Memang tidak mungkin membacakan ratusan begitu tebal, tapi paling tidak yang namanya draft solid itu harus ada. Nah, unfortunately sampai sekarang kita belum mendapatkan draft final. Termasuk yang rapat, tidak ada salinannya ya. Iya. Lalu kemudian Presiden mengatakan ada 7 hoax misalnya. Kan aneh, dari mana dia mengatakan bahwa itu adalah 7 hoax, sementara draft finalnya sendiri belum ada. Belum ada. DPR belum mengirim kopi rancangan undang-undang itu kepada Presiden. Dari mana seorang Presiden misalnya mengatakan bahwa itu hoax, nggak benar.